Wah, luar biasa. Pemandangan yang sungguh menakjubkan. Danau Toba. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Ciptaan Tuhan sungguh sangat baik. Haleluya. Puji Tuhan. Horas! Halo Kak Bobi. Yuk kita gabung bareng Kak Bobi yuk. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Kak Sharon? Puji Tuhan baik. Kak Sharon, baik. Puji Tuhan. Ya, kita mau mengajak teman-teman kita juga yang ada di rumah. Sama-sama kita pagi hari ini mau beribadah. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Pasti kita semua diberkati Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Puji Tuhan. Mari semua kita akan berdoa, memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapa yang sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan sudah menolong, jaga kami, pelihara kami di sepanjang 1 minggu ini. Sehingga saat ini kami pun sudah siap mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Tolong berkati ibadah kami supaya boleh menyenangkan hati Tuhan dan pasti kami semua diberkati Tuhan. Kami beribadah untuk menunjukkan kami semakin mengasihi Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Cuit cuit. Pam pam pam.
ya ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey, Ya 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 ya ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. hey, Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. hey, Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Yuk semuanya yang ada di rumah, kita boleh berdiri. Mari kita berdiri, semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
Haleluya, puji Tuhan. Janji Tuhan itu seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk memancarkan sinarnya. Mari kita nyanyikan lagu yang berkata, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah bernyanyi untuk Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati guru kami yang akan memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Nah, saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kakak mau ingatkan ayat hafalan minggu yang lalu. Terdapat di mana adik-adik? 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-18. Ayo, yang sudah hafal kita hafal sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Oke, terbaik bagi mereka yang menghafal ayat hafalan minggu yang lalu. Oke, sekarang Kak Jones mau cerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daud. Nah, cerita tentang kehidupan Daud. Ada banyak kisah yang adik-adik mungkin sudah pernah dengar. Tentang Daud diurapi menjadi raja, Daud di istana Saul, lalu Daud dengan Yonatan. Dan juga ada kisah yang adik-adik paling ingat, yaitu Daud melawan Goliat. Nah, ada hal yang Kak Jones mau beritahu kepada adik-adik yang mungkin adik-adik belum pernah tahu atau mungkin tidak perhatikan. Nah, pada waktu Daud mau pergi melawan Goliat, nah, ada yang Daud bawa, ada yang Daud lakukan. Daud membawa tongkat, Daud juga membawa umban. Tetapi ada dua alat peraga yang Kak Jones mau tampilkan supaya adik-adik lihat apalagi yang Daud bawa, apalagi yang Daud cari sebelum Daud melawan Goliat. Nah, yang pertama, Alkitab kan menjelaskan bahwa Daud itu mencari 5 batu yang licin di dasar sungai. Nah, ini Kak Jones ada bawa 5 batu yang licin yang memang biasanya ada di dasar sungai. Nah, kedengaran kan licin batunya. Nah, lalu yang kedua, Daud juga waktu itu membawa sarung gembala. Gunanya untuk mengisi batu yang Daud ambil di dasar sungai. Nah, oke, itu salah satu kisah di dalam kehidupan Daud. Tetapi saat ini yang Kak Jones mau cerita kehidupan Daud yang berhubungan dengan orang tuanya. Ada apa yang bisa kita pelajari tentang Daud? Ternyata Alkitab memberikan penjelasan adik-adik. Daud itu adalah seorang yang menghormati orang tuanya. Wow, keren. Daud itu seorang yang menghormati orang tuanya. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu siapakah Daud. Lalu siapakah juga ayahnya. Nah, kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12,
13 dan 14. Ayo buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Oke, ayatnya yang ke-12. Sudah dapat? Ayo, ayatnya yang ke-12 ya. Kita baca sama-sama, pelan-pelan saja. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ayat 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Ayat 14. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Nah, jadi kita akan lihat bahwa ternyata Daud ini memiliki seorang ayah yang bernama Isai, yang Alkitab katakan sudah tua dan lanjut usianya. Lalu kita lihat juga ternyata Daud itu berasal dari mana adik-adik? Tadi sudah baca kan? Dari Efrata atau dari Betlehem di tanah Yehuda. Oke, lalu yang berikut bahwa di sana dijelaskan ada 3 kakak-kakak Daud yang memiliki badan yang besar-besar. Yang pertama namanya siapa? Anak yang sulung, yaitu Eliab. Lalu anak yang kedua Abinadab. Lalu anak yang ketiga Syama. Dan Daud adalah anak yang keberapa? Anak yang terakhir atau yang termuda atau anak bungsu. Nah, kita juga akan melihat seperti apa kegiatan dari Daud ini. Seperti apa aktivitasnya, pekerjaan Daud. Nah, ayo kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-15. Ayat selanjutnya dari yang tadi kita baca ya. Kita baca sama-sama juga. 1, 2, 3. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Jadi kegiatan Daud itu yaitu menggembalakan domba milik ayahnya. Nah, ada pertanyaan mungkin, dombanya berapa banyak kak? Atau seperti apa dombanya? Nah, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-28. Di situ kita akan lihat banyak enggak atau sedikit enggak domba yang dijaga oleh Daud. Ayat 28 bunyinya seperti ini. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Nah, kita lihat dari penjelasan kakaknya Daud, rupanya Daud ini menggembalakan domba milik ayahnya yang tidak banyak, hanya beberapa saja. Hanya sedikit, disebutkan 2-3 ekor domba saja. Tetapi kita lihat seperti apa Daud menjaga domba-domba milik ayahnya ini. Nah, kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20.
Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga. Nah, jadi yang pertama Daud itu tidak pernah meninggalkan domba-domba yang ia jaga, walaupun hanya sedikit. Dia menitipkan kepada seorang penjaga. Nah, lalu yang kedua kita lihat juga seperti apa Daud menjaga domba-domba milik ayahnya. Nah, kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. Nah, di situ bercerita bahwa ketika domba itu diancam oleh singa atau beruang, maka Daud menghajar singa dan beruang itu dan tidak membiarkan domba itu mengalami luka atau mengalami kematian. Karena Daud orangnya yang juga bertanggung jawab. Nah, itu kegiatan atau aktivitas pekerjaan Daud. Kita lihat kan, Daud ini orangnya yang baik. Nah, mungkin ada anak-anak punya banyak mainan, tetapi tidak menjaganya dengan baik. Baru dibeli, tahu-tahu sudah rusak. Robotnya mungkin sudah kehilangan kepalanya, mobilnya mungkin sudah kehilangan bolanya. Karena adik-adik tidak baik menjaga barang yang diberikan oleh orang tua kalian. Untuk itu kita juga belajar dari Daud. Daud adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, kita sekarang akan melihat seperti apa Daud itu menghormati orang tuanya. Nah, terlebih dahulu kakak mau kasih tahu apa arti menghormati orang tua. Kalau disebutkan hormati mama ya, bukan seperti yang adik-adik di sekolah mau hormat bendera, gerak, hormat bendera, hormat mama, saya hormat mama, saya hormati papa. Bukan ya. Nah, arti dari menghormati orang tua ada 3 kakak mau sebutkan di sini. Ingat baik-baik. Kalau kita mau menghormati orang tua, yang pertama, kita harus sopan kepada orang tua. Nah, sopan itu apa artinya, Kak? Arti dari sopan artinya baik kelakuannya. Kalau kita mau menghormati orang tua, kita harus baik kelakuan kita kepada orang tua, jangan berbuat jahat. Lalu yang kedua, arti dari menghormati orang tua berarti kita jangan membantah orang tua. Itu yang kakak mau sebutkan yang kedua. Kalau kita menghormati orang tua, jangan membantah orang tua. Orang tua katakan, jangan begini ya. Oh, bisa kok mah, bisa kok mah. Nah, itu kalian sudah membantah perkataan atau perintah orang tua. Tidak baik seperti itu. Kita harus menghormati orang tua. Apa yang orang tua katakan, kita jangan membantah. Oke? Itu dong. Lalu yang ketiga, arti dari menghormati orang tua yaitu kita harus mentaati perkataan atau perintah dari orang tua kita. Jadi itu arti dari menghormati orang tua. Yang pertama apa tadi? Harus sopan. Yang kedua, jangan membantah orang tua. Yang ketiga, taati orang tua. Perkataan mereka, perintah mereka, nasihat mereka, kita taati. Itu namanya anak yang menghormati orang tua. Nah, kita lihat Daud ini memang benar, dia adalah seorang yang menghormati ayahnya. Dia menghormati orang tuanya. Nah, kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 17 dan ayatnya yang ke-20. Pada waktu itu ayahnya Isai menyuruh Daud untuk, kita lihat di ayat Alkitab ya, ayatnya yang ke-17 terlebih dahulu.
Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Ayatnya ke-18 ya. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Kita baca lagi juga ayat 19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Ayat 20. Nah, di sini kita lihat Daud itu menghormati ayahnya Isai. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Nah, keren gak? Kita sudah lihat kan arti menghormati tadi. Selain sopan, dia tidak membantah. Lalu yang ketiga, dia mentaati. Daud ketika mendengar perintah dari ayahnya Isai, kamu bawa makanan, bawa 10 roti ini ke kakakmu ya, di tempat peperangan. Lalu ada juga bawa 10 keju kepada kepala pasukan 1000. Nah, lalu ayat 20 kan tadi dikatakan, bangun pagi-pagi Daudnya. Nah, dia langsung melakukan perintah ayahnya. Lalu dia mengangkat muatannya dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Nah, di depan kakak ini ada yang disuruhkan oleh ayahnya Isai kepada Daud, yaitu berapa tadi? 10 roti. Untuk siapa? Untuk kakak-kakaknya. Lalu ada juga 10 keju untuk kepala pasukan 1000. Nah, ini dia rotinya. Tadeng. Ada 10 di sini. Dan ini juga kejunya. Tadeng. Ada 10 keju di sini. Nah, waktu Daud mendengar perintah dari ayahnya Isai, membawa 10 roti ini, 10 keju ini kepada kakak-kakaknya, kepada kepala pasukan 1000. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil semuanya. Lalu bangun pagi-pagi, dia pergi. Dia membawa makanan ke tempat tujuan, tepat seperti yang diperintahkan ayahnya Isai. Ini seorang anak yang menghormati orang tua. Perlu untuk kita contohi. Karena banyak anak-anak sekarang yang kurang menghormati orang tua. Mama papanya bilang, ayo sekarang belajar. Besok mau kumpul tugas. Sekarang belajar. Tahu-taunya anaknya bilang, aduh tunggu lama, dikit lagi ma. Sambil gini loh, sambil main handphone atau main laptop, main apalah dengan teman. Mereka tidak langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh mama papanya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita menjadi orang-orang yang tidak menghormati orang tua. Nah, itu ada peringatan dari Tuhan. Ada peringatan dari Tuhan bagi mereka yang tidak mentaati orang tua. Nah, itu ada di dalam Matius 15 ayat 4. Pada mereka yang tidak mentaati orang tua akan mendapat hukuman. Waduh. Itu jangan sampai kita tidak menghormati orang tua. Ada hukuman. Lalu yang kedua ada kesusahan.
di dalam Ulangan 27 ayat 16. Tetapi ada janji loh. Ada janji berkat kepada mereka yang mau menghormati orang tua. Ada 3 berkat di situ. Ada panjang umur, berbahagia, dan mendapat yang baik. Nah, adik-adik mau pilih apa? Ayo, mendapat yang baik, panjang umur, berbahagia, atau mendapat hukuman karena tidak mentaati, tidak menghormati orang tua. Tentu kita mau menghormati orang tua kan? Oke. Ada ayat hafalan, ayat yang terakhir yang akan adik-adik hafal minggu depan tentang menghormati orang tua, ya. Kita buka sama-sama ayat hafalan minggu depan terdapat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama. Bunyinya seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Kakak harap kalian jadi anak-anak yang menghormati orang tua. Pasti Tuhan akan memberkati kalian. Amin. Kita mau berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Belajar tentang menghormati orang tua. Seperti Daud, kami juga mau menghormati orang tua kami ya Tuhan. Kami mau berlaku sopan. Kami mau untuk tidak membantah mereka Tuhan. Kami juga mau mentaati orang tua kami. Tuhan Yesus tolong kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami bersyukur buat ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kami bersyukur buat cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang percaya bersama berkata, Amin.